ada campur tangan Tuhan melalui Mahkamah Konstitusi menghidupkan demokrasi kita yang sudah mulai redup. Kami ini partai petarung, bukan petelor ya. Kami juga melihat lapangan mulai becek, tapi kami mengindikasikan ada pemain ketiga. Ya, pemain ketiga yang sebetulnya kalau kita bilang ya ini inkonstitusional dan ilegal. Iya, betul. Ya kan? Pemain yang resmi belum mulai ngegas, yang tidak resmi sudah mulai ngegas. Saya bilang, saya mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Partai Nasdem. Ini mohon maaf, partai kami ini partai petarung. Kalau lapangan becek, kalau yang mimpin bukan petarung, tergilas. Ya. Jumpa lagi di Ngobrol Politik Ngopi bersama podcast Batam Pos. Kali ini kami hadir bersama Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri. Beliau adalah Dr. H.M. Surya Respationo. Dalam kancah politik Kepri, nama beliau tak akan asing lagi. Nyaris semua masyarakat Kepri mengenal beliau. Sebelumnya, Pak Suryo pernah juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Ketua DPRD Kota Batam. Dan hampir semua derap politik di Kepri ini identik dengan aktivitas beliau sebagai salah satu politisi utama di Kepulauan Riau ini. Rasanya tidak lengkap kita membincangkan Pilkada Kepri yang segera digelar pada bulan November mendatang tanpa kita mendengar pemikiran-pemikiran dan pendapat beliau tentang perjalanan Pilkada yang akan kita hadapi 2 bulan atau 3 bulan mendatang. Hadir mendampingi Pak Suryo adalah Mayor Jenderal Inspektur Jenderal Purnawirawan Darmawan. Beliau adalah mantan Wakapolda Kepulauan Riau yang sekarang juga menjadi kader di PDI Perjuangan dan sekarang juga mendapat tanggung jawab baru sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Haji Muhammad Rudi dan Auno Rafiq. Apa kabar, Mas Suryo? Siap, alhamdulillah sehat-sehat. Pak Darmawan? Selamat pagi, sehat selalu. Nah, kita mulai bincang-bincang nih, Romo. Pak Suryo biasa oleh kalangan terdekat beliau disapa Romo. Romo adalah panggilan akrab bagi Pak Suryo di lingkungan beliau. Nah, Romo, kita tahu sebelum ada keputusan MK, nyaris Kepri dan Batam hanya bertarung calon tunggal melawan kota kosong pada Pilkada 27 November mendatang. Namun kemudian keluar keputusan MK yang mengubah keadaan dan peta politik di Kepri. Nah, Romo sebagai ketua partai, ketua PDIP di Kepri, gimana tanggapannya tentang keadaan ini? Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Merdeka. Baik, kalau kita bicara putusan MK, saya melihat dari perspektif politik dan hukum. Dari perspektif politik dan hukum, putusan MK ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah betul-betul sebuah lembaga tinggi negara yang tidak bisa disetir oleh siapa dan pihak manapun juga. Nah, putusan terakhir masalah untuk pilkada ini menunjukkan jati diri Mahkamah Konstitusi yang betul-betul merupakan pengawal demokrasi dan pengawal konstitusi. Nah, di berbagai daerah, konstelasi politik menjadi gonjang-ganjing dan berubah. Kalau tadinya di mana-mana di berbagai daerah, ada suatu keinginan melawan kotak kosong di berbagai daerah. Nah, dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini,
keinginan itu menjadi buyar. Menjadi buyar, tadi saya sebutkan konstelasi politik berubah. Itu secara nasional. Kemudian kita tarik ke regional dalam skop Kepri. Dalam skop Kepri, saya persempit lagi Kepri dan wabil khusus Kota Batam. Nah, untuk di Kota Batam, tadinya kami PDI Perjuangan di Kota Batam mendapatkan 7 kursi. Kalau berdasarkan aturan hukum sebelumnya, kami tidak bisa mencalonkan diri karena kurang 3 dengan kursi. jumlah kursi yang 10 baru bisa mencalonkan sendiri, yaitu 20% dari 50 kursi di DPRD. Kota Batam. Kami 7 kursi. Walaupun 7 kursi itu cukup signifikan, kami ditinggal oleh hampir semua partai. Ya, disisakan 7 kursi. Ya, disisakan 7 kursi. Nah, pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi dihitung berdasarkan persentase dari jumlah kursi, yaitu yang seharusnya 10 kursi, kami berdasarkan putusan adalah 7,5% saja dari jumlah pemilih suara pemilih. suara pemilih. Nah, kami hitung ternyata kami bisa mencalonkan. Ya, alhamdulillah akhirnya yang tadinya kota kosong menjadi kota ajaib. Ya, kota kosong menjadi kota ajaib. Nah, kami langsung bergerak, rapat, koordinasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dengan segala perjuangan kita semua dan dengan segala perjuangan dan partisipasi dari masyarakat yang menginginkan supaya demokrasi di Batam ini muncul, ya pada ujung-ujungnya PDI Perjuangan menyalonkan Nuryanto yang kemarin Ketua DPRD Kota Batam, kemudian sebagai calon wali kota. Nah, kemudian berpasangan dengan saudara kita Hardi Slamet Hud, mantan anggota DPD RI, sebagai calon wakil wali kota. Nah, itu untuk yang di Kota Batam. Kemudian untuk yang di provinsi, kami memonitor bahwa Pak Rudi dan Pak Ainur Raufik tadinya sudah mendapat rekomendasi dari berbagai partai. Tapi rekomendasi itu seperti pagi tahu sore tempe. Ya, sudah dapat ditarik lagi, sudah dapat ditarik lagi, sudah dapat ditarik lagi. Dan alhamdulillah DPP PDI Perjuangan pada akhirnya merekomendasikan Pak Rudi dan Pak Ainur Raufik yang tagline-nya tuh HMR beraura, Haji Muhammad Rudi bersama Ainur Raufik, ya, itu bisa ikut dalam kontestasi pilkada gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Ya, sedikit Romo, mungkin sebelum sampai kita mungkin pada alasan PDIP akhirnya menjatuhkan pilihan ke Rudi Ainur. Sempat juga beredar bahwa memang sedari awal sebelum ada putusan MK itu PDIP akan ditinggal memang, khususnya di Kepri dan di Batam. Sinyal-sinyal itu terdeteksi terdeteksi bukan hanya di Kepri, secara nasional. Secara nasional, ya kan? Nah, kami melihat kalau secara spiritual ya, kami melihat ada campur tangan Tuhan melalui Mahkamah Konstitusi menghidupkan demokrasi kita yang sudah mulai redup. Ya, begitu. Berarti ini sebuah mujizat demokrasi atau seperti apa? Ya. Jadi tentu kalau kita bilang tanda kutip ya mujizat, ya kan, dan anugerah. Namanya anugerah dan mujizat tidak boleh kita sia-siakan. Kita isi dengan penuh semangat. Tapi sebelum itu mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan begitu terdeteksi secara nasional, ada upaya untuk meninggalkan PDIP di semua pilkada di daerah. Mungkin ada upaya-upaya sendiri dilakukan oleh teman-teman PDIP sendiri gitu. Ya, dari waktu ke waktu, mohon izin dan mohon maaf, kami ini partai petarung,
bukan petelor ya. Sorry nih. Beda ya Mo ya. Ya, Petarung bukan petelor ya. ya, jadi kami di dalam kekuasaan pernah. Oke. Ya. Betul. Ketua umum kami Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden juga ya. Kami pernah berpuasa 10 tahun Oke. pada era Presiden Pak SBY. Yudhoyono ya. Nah, kemudian kami menjadi penguasa lagi pada era Pak Pak Jokowi, ya kan? Yang walaupun pada akhirnya kurang happy ending, ya kan? Ya kan? Nah, di saat akhir masa kepemimpinan beliau, kami ini dikeroyok lagi. Jadi, mohon maaf, kami terbiasa sudah masuk kawah Candra di muka. Berkuasa, alhamdulillah. Tidak berkuasa juga alhamdulillah. Jadi itu yang membuat kedewasaan dan militansi di antara kader-kader PDI Perjuangan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan perpolitikan nasional. Baik Robo. Ini menarik ya Bang. Petarung bukan petelor. Nah, ini mungkin kita tarik konteksnya ke Pilkada Provinsi Kepri ya. Bagaimana ceritanya Romo sampai akhirnya PDIP memutuskan yang diusung adalah Pak Rudi dan Pak Aunur? Ya, yang mendaftar di DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri pada waktu kami membuka penjaringan, yang mendaftar itu ada 3. 1, saudara kita Pak Ansar Ahmad. 2, saudara kita Pak Haji Muhammad Rudi. 3, saudara kita Pak Aunur Rafiq. Nah, beliau-beliau mengambil formulir semua. Kemudian diisi semuanya. Tetapi yang mengembalikan hanya 2. Pak Haji Muhammad Rudi dan Pak Aunur Rafiq. Nah, Pak Ansar tidak mengembalikan. Pak Ansar kebetulan tidak mengembalikan dan saya meminta konfirmasi dari beliau maupun melalui Pak Asmin Patros. Pada waktu itu jawabannya adalah pilkada sekarang agak lain. Untuk mencari pacar dan menentukan calon itu ada di DPP. Ya ini hampir semua seperti itu ya. Saya memaklumi. Nah, saya memaklumi. Kemudian tentu saya sampaikan bahwa saya tidak mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Tetapi dengan saya tidak mencalonkan diri bukan berarti PDI Perjuangan tidak mencalonkan. Kalau saya pasti diwajibkan untuk menjadi calon gubernur. Nah, saya tidak mencalonkan diri, saya punya kewajiban moral ya sebagai sebuah partai besar dan pemenang pileg loh kami ini. Iya, ya kan? Pemenang pileg kami ini. Nah, nggak mungkin hanya sekedar mendukung calon lain. Tapi kami harus mengusung ya. Walaupun orang nomor 2 ya. Nah, Pak Ainur Rafiq menyatakan dirinya kepada kami bahwa beliau sanggup untuk hijrah ke merah. Hijrah ke merah. Oh, ini menarik. Ya. Ini pengakuan pertama ya. Dan ini serius. Karena kan sebelumnya beliau adalah ketua Golkar di Karimun. Ya, kan? dan beliau kan kalau kita lihat medsos dan itu sudah mengundurkan diri ya sebagai ketua Golkar kan. Nah, kemudian karena beliau bersedia dan ikhlas untuk hijrah ke merah, berarti untuk calon wakil gubernur sudah aman. Sudah aman. Karena cuma 1 kan, Ya, ya kan. Nah, tinggal calon gubernurnya siapa, kan begitu kan. DPP belum memutuskan memberikan rekomendasi kepada Haji Muhammad Rudi maupun Haji Ansar Ahmad, belum memutuskan. Nah, kemudian waktu berkembang dan bergulir, muncul rekomendasi Ansar Ahmad Nyanyang. Nah, terus pertanyaannya, Quo Vadis Ainur Rafiq, mau dibawa kemana Ainur Rafiq kan gitu kan, ya kan? Nah, artinya secara kalkulasi hitung-hitungan peluang Haji Muhammad Rudi
lebih besar daripada lebih Haji besar, Ansar Ahmad. Ya. Nah, dua-duanya sahabat saya, Mm-mm. ya kan. Tapi sebagai ketua PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau, saya kan juga harus mempertanggungjawabkan semua yang saya sampaikan kepada DPP saya. Ya. Kalau kami di Kepri mengusung Pak Haji Ansar Ahmad, berarti kami juga mendukung Pak Nyanyang. Berarti calon dari PDI Perjuangan nggak ada. Tidak ada ya. Iya, benar. Nah, ini merupakan pertimbangan-pertimbangan. Satu itu, pertimbangan yang kedua, Pak Ansar tidak mengembalikan formulir isian. Nah, itu yang menjadi pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jakarta. Yang pada akhirnya memutuskan untuk merekomendasikan bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada Haji Muhammad Rudi dan Haji Ainur Rafiq. Nah, begitu rekomendasi turun, tentu saya sebagai ketua partai di tingkat provinsi menginstruksikan kepada semua jajaran pengurus, mulai dari DPC Sekepri, PAC Sekepri, ranting-ranting Sekepri, anak ranting Sekepri, untuk tegak lurus dan mengamankan putusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Itu. Baik. Nah, seru juga. Tapi kabarnya PDIP juga tetap berbesar hati mengusulkan nama Pak Ansar ya, walaupun dia tidak membalikan formulir gitu ke Ya, DPP. kami tentu tugas kami kan penjaringan. Ya. Apa yang kami jaring ya kita sampaikan kepada DPP. Yang memutuskan Yang memutuskan DPP. DPP. Ya, jadi saya tidak mau memanipulasi hasil penjaringan. Baik. Gitu. Wah, ini seru juga nih Bang. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita rehat sejenak. Oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Romo, ini menarik. Setelah calon yang diusung ditetapkan oleh partai dan didaftarkan ke KPU, kemudian PDIP dan koalisinya membentuk tim pemenangan ya. Maaf Mas, kami tidak memakai istilah koalisi, tapi kerjasama. Kerjasama, oke. Iya. Partai yang bekerja sama dengan PDIP mengusung calon dan mendaftar ke KPU, kemudian dibentuk tim pemenangan. Yang menarik adalah dan cukup mengejutkan juga ya bagi publik mungkin adalah Pak Darmawan, mantan Wakapolda yang sekarang juga kader di PDIP, diberi tanggung jawab sebagai ketua tim pemenangan. Nah, apakah ini penunjukan Pak Darmawan merupakan antisipasi karena ada begitu kerasnyakah persaingan ke depan atau seperti apa, Romo? Siap. Yang pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Darmawan Magister Humaniora ini itu bukan hanya kader PDI Perjuangan, tetapi beliau adalah ketua Deperda. Deperda itu Dewan Pertimbangan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kenapa harus saya menyapa beliau Mas Darmawan ya? Kenapa harus Mas Darmawan? Saya diskusi dengan Pak Rudi dan Pak Ainur Rafiq bahwa sebagai orang politik kita sudah berkali-kali dan punya pengalaman untuk mengikuti yang namanya pilpres, yang namanya pileg, yang namanya pilkada. Sudah berkali-kali. Dan setiap pilpres, pileg, pilkada itu mohon maaf, kita melihatnya masih belum ideal. Belum sebagaimana yang diharapkan. Iya. Ya. Belum ideal maksudnya gimana, Romo? Ya, jadi yang ideal itu adalah pemilu yang berkualitas, bermartabat, bersih, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Itu idealnya. Nah, kami PDI Perjuangan pengen berjuang untuk menuju itu. Nah, antara yang kami inginkan, ya, dengan apa yang kita hadapi, antara teori dan praktek berbeda, tidak sama atau berbeda. Ya.
Dasolen dan Dasen nggak sama, Iya, iya. ya kan? Iya, Nah, iya, iya. saya melihat ada indikasi atau potensi pemilu masih seperti itu lagi. Pemilu kada ya dalam Iya, artian iya. yang. Nah, kami juga melihat lapangan mulai becek. Oh, Nah, Ngeri ini nih. istilahnya ngeri. ya, lapangan mulai becek. Artinya apa? Baik di Kepri maupun di Kota Batam yang terdaftar di KPU ada 2 paslon. Artinya ada 2 pemain masing-masing. Tapi kami mengindikasikan ada pemain ketiga. Ya, pemain ketiga yang sebetulnya kalau kita bilang ya ini inkonstitusional dan ilegal, Iya, betul. ya kan? Nah, pemain yang resmi belum mulai ngegas, yang tidak resmi sudah mulai ngegas, Mulai bermain. ya, dengan merayap-rayap, ya kan? Nah, ini tentu tidak boleh kita biarkan. Makanya argumen-argumen ini saya sampaikan kepada Haji Muhammad Rudi dan Haji Ainur Rofiq. Saya bilang, saya mohon dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Partai Nasdem. Ini mohon maaf, partai kami ini partai petarung. Kalau lapangan becek, kalau yang mimpin bukan petarung, tergilas. Nah, kemudian saya memunculkan nama Jenderal Darmawan ini untuk menjadi ketua tim. Saya bilang kalau aku pengen menang, ketua timnya ini. Yang saya sodorkan bukan petelor, tapi petarung. Nah, jadi beliau sudah mengikrarkan dirinya dan mewakafkan dirinya untuk menjadi pengawal yang baik bagi Rudi Rofiq. Nah, tapi secara mendetail, silakan beliaunya ada di samping kita. Ya. Terima kasih. Ya Pak Jenderal, nampaknya dari komposisi partai aja lumayan berat nih saingan lawan. Belum lagi ya tadi yang gerakan pihak ketiga, yang Romo bilang tadi jalan sudah becek ini. Iya. Agak berbahaya, bisa terpeleset kalau tidak betul-betul dikawal dengan baik gitu loh. Nah, tentu sudah dideteksi apa-apa potensi yang mungkin bakal menghambat dari calon PDIP ini. Mungkin Pak Darmawan sudah memetakan seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi terkait dengan apa yang Mas tanyakan ke saya, memang Romo ini kan dulu waktu jadi Wagub kan juga beliau kan ketua Forkompinda kan. Artinya beliau juga tahu lah, paham masalah intelijen kan. Dan kebetulan saya ini hidup saya di intelijen gitu. Dan sudah beberapa kali memimpin pengamanan. Izin Jenderal, Iya, bukan Mas. Forkompinda. Waduh. Kominda Ya. Komunitas Intelijen. Ya, itu. Dan kebetulan saya ini beberapa kali dulu waktu aktif kan memimpin pengamanan ini. Pengamanan pemilihan gubernur. Itu artinya saya tahu persis lah apa yang akan terjadi. Makanya kemarin ketika Romo selaku ketua DPD meminta saya, kan saya ini apapun namanya juga petugas partai kan, harus melaksanakan. Insya Allah dengan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, ini bisa mengantisipasi. Karena memang apa yang beliau sampaikan bahwa sudah mulai ada riak-riak itu memang terjadi, gitu. Sehingga dengan saya menjadi ketua tim, insya Allah saya bisa mengkomunikasikan. Kebetulan saya juga dulu kan Wakapolda sini Mas. Iya, betul. Saya juga masih punya teman-teman dari instansi lain. Saya bisa mengingatkan mereka jangan bermain-main juga. Harapan dari Romo tadi bahwa pilkada ini harus bermartabat, harus jujur, bersih. Nah, itu artinya harus kita antisipasi.
Karena apapun yang terjadi, kalau nggak kita antisipasi, ya itu becek betulan. betulan. betul. Gitu loh. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kontestasi pilkada dan juga pilpres kan selalu identik dengan kontestasi intelijen di setiap kubu yang Ya, betul. bertarung ya. Kan selalu gitu ya Pak Jenderal. Nah, mungkin dari sisi pasangan Pak Rudi dan Pak Aunur ada pendapat atau ada strategi untuk hal seperti ini? Gimana Romo? Ya, sebetulnya kalau yang namanya strategi kita tidak boleh sampaikan ya. Ya, betul. Tapi kalau ditanyakan bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi operasi senyap, operasi khusus, dan berbagai macam operasi yang berpotensi terjadi, insya Allah Jenderal Darmawan dan kami dan saya juga sudah petakan satu persatu. Dan insya Allah akan ada obat penangkalnya untuk masing-masing. Oke. Ya, misalnya tanda kutip kita diserang virus A, ya kan? Kami menyiapkan antivirusnya. Kemudian virus B, kami siapkan antivirusnya. Kalau dalam dunia intelijen, ini gaya-gayaannya, ada opsin. Opsin itu operasi intelijen. Tentu ada kontra intelijen. Nah, cuman mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kami tidak bisa sampaikan dalam podcast ini strategi kami. Tapi yang masyarakat perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak akan pernah memulai pemilu kada yang tidak demokratis, tidak bersih, tidak jujur, tidak bermartabat, dan tidak berkualitas. Sifat kami ya, kalau ini di sebuah negara, ya kami ini Kementerian Pertahanan. Begitu, jadi kami tidak akan pernah menyerah. Ya, izin Jenderal. Ya. Tapi kabarnya nih gelombangnya besar nih dan datangnya dari pusat ini. Ini betul-betul butuh antisipasi yang luar biasa ini. Ya, itu sudah kita dalami gitu. Artinya situasinya beda, Mas, antara Pilpres sama Pileg ini. Jadi kalau ada isu-isu gelombang besar ya insya Allah enggak lah. Artinya kita sudah siap semua itu. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Romo kan, kita tidak akan menjelaskan secara detail kan. Tapi setiap pergerakan insya Allah sudah kita pantau lah. Sudah kita pantau dan kita sudah mengantisipasi sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terkait persoalan-persoalan yang akan muncul di pilkada ini sudah kita eliminir lah itu. Salah satu yang juga biasanya ya muncul di masa-masa kontestasi pilkada itu adalah permainan hukum ya. Biasanya calon-calon yang berkompetisi selalu tiba-tiba muncul kasus hukum yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Memakai hukum. Nah itu Romo punya pendapat tentang hal seperti itu. Kalau masalah itu mohon izin dan mohon maaf. Kalau masalah hukum ya tentunya bukan hukum perdata yang dicari, tapi hukum pidana kan. Benar. Nah kalau hukum pidana ada APH, aparat penegak hukum. Nah tentu yang kita ketahui bersama kepolisian, KPK dan kejaksaan. Nah saya masih ingat Kapolri mengeluarkan surat telegram bernomor 1160. Ya. Yang inti pokoknya adalah kalau ada calon yang ikut kontestasi pilkada dan ada indikasi melakukan pelanggaran hukum, itu di-hold dulu, bukan dihilangkan, tapi ditunda sementara sampai pilkada ini selesai. Baru perkaranya dilanjutkan. Demikian juga Kejaksaan Agung juga pernah mengeluarkan memo seperti itu, dan itu masih berlaku. Nah sehingga akan tidak fair
kalau tetap itu dimunculkan. Kalau itu dimunculkan berarti menentang perintah komandan. Kan begitu. Nah, kalau itu dimunculkan, kami menafsirkan ada upaya-upaya untuk mendowngrade calon-calon yang dimunculkan itu. Otomatis kan kalau Jenderal Darmawan nyalon, kemudian ada panggilan dari kejaksaan atau kepolisian, masyarakat kan, loh calon kita kok ada masalah hukum ya. Nah, persepsi di sehingga masyarakat. patut diduga ada upaya penggembosan. Nah mudah-mudahan di Kepri nggak ada. Iya. Tapi mungkin Saya tambahin sedikit tanggung jawab Mas. tim kampanye nih, Jadi- karena bisa digoreng ini. Ya Pak. memang. Jadi kalau ketentuan itu kan disebutkan ketika seorang calon ini sudah mendaftar, itu bila mana ditemukan persoalan hukum itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Suryo tadi, itu harus di hold dulu sampai selesai. Kan ini pernah terjadi di Bintan waktu itu kan, Iya. ya. Makanya waktu di hold setelah beliau dilantik baru Baru proses proses berlanjut. jalan, Nah, ya. ini akan menjadi sebuah pedoman gitu loh. Dan ini harus dipatuhi oleh semuanya. Jadi kalau Ini kan Jenderal, Iya. ada contoh yang sekarang lagi viral itu di Kabupaten Batubara. yang atau di apa? Sumatera itu Di ya, Sumatera, ya. ya. Itu juga sebuah kesalahan sebenarnya itu. Karena sedang berproses, tahu-tahu dipanggil dan sebagainya kan. Jadi kan indikasinya kan ini penjegalan atau apa gitu loh. Ini tidak fair namanya karena sudah ada instruksi seperti itu. Tapi saya akan berkomunikasi juga. Saya akan mencoba nanti berkomunikasi dengan Pak Kapolda, dengan Pak Danrem, karena saya sebagai Pak Kajati, saya sebagai ketua tim, kita juga akan melaksanakan kegiatan itu soft dulu, gitu loh. Bagaimana kita koordinasi, bagaimana kita menjelaskan, ya ada tingkatan-tingkatan lah. Ya, Kita coba berkomunikasi izin dulu. Jenderal, mungkin dari sisi penegak hukum itu bukan sesuatu yang sulit. Iya. Tapi yang berpotensi digoreng ini mungkin di level grassroots, bahwa mungkin dimainkan di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin ada antisipasi juga ke sana gitu, atau semacam langkah-langkah strategis. Nah ini salah satu podcast kita itu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat gitu. Iya. Karena memang kayak kemarin lah, kan ada beberapa di sosial media bagaimana sebuah kegiatan yang sebenarnya kan calon kita nggak tahu gitu kan. Itu kan sebuah serangan sebenarnya. Ya. Makanya hal-hal seperti itu harus kita segera antisipasi. Kan yang saya bawa ini kan ada beberapa divisi-divisi. Nanti kita akan berikan tugas masing-masing. Tugasnya ini, tugasnya itu dan sebagainya. Kita tinggal memanage. Kalau mereka kira-kira kesulitan ya terpaksa yang turun ya dengkotnya. Gitu. Baik, deh perbincangan masih menarik dan kita akan break sebentar untuk masuk ke sesi ketiga. Kita rehat sejenak. Ya, kita sampai di sesi ketiga dan tadi kita sudah membahas dengan Romo dan Pak Jenderal bahwa sudah ada langkah-langkah strategis yang disusun oleh tim untuk mengantisipasi berbagai hal yang bisa mendowngrade paslon yang diusung oleh PDIP dan Nasdem. Tapi di level grassroots mungkin perlu juga sosialisasi lebih mendalam dan saya dengar sudah ada semacam upaya-upaya untuk pembentukan satgas gitu ya, Romo. Seperti apa, Romo? Siap. Ya. Alhamdulillah baru kemarin sore kami meresmikan dan mendeklarasikan Satgas Pemilu Kada Bersih. Baik. Nah, jadi tugas utama dari satuan tugas ini adalah bagaimana ikut berpartisipasi penuh dan bersama-sama dengan masyarakat untuk terselenggaranya pemilu kada di Kepulauan Riau maupun di kabupaten kota yang ada agar bermartabat, agar berkualitas, agar bersih, agar langsung, umum, bebas dan rahasia, dan agar terhindar dari hoax-hoax, terhindar dari intimidasi, terhindar dari penekanan, terhindar dari ancaman, sehingga
yang namanya pesta rakyat betul-betul adalah sebuah pesta. Lazimnya sebuah pesta dilakukan dengan riang gembira. Nah, Happy kalau ya. pesta dengan penuh kerusuhan itu bukan pesta tapi prahara. Nah, sehingga supaya rakyat ini betul-betul bisa berpesta, yaitu pesta demokrasi, maka Satgas ini bertugas untuk bersama masyarakat mensosialisasikan hari ini. Tapi di samping itu juga kami meminta Satgas ini untuk memonitor potensi-potensi kebecekan di lapangan tadi. Nah, dan melaporkannya kepada ketua tim, kepada Jenderal Darmawan. Jenderal Darmawan hanya mau menerima laporan berdasarkan fakta, bukan cerita. Kalau berdasarkan fakta, itu harus ada kejadiannya di mana, kapan, artinya tanggal berapa, jam berapa, di mana, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa saksinya. Oleh karenanya kepada para Satgas yang kami bentuk kemarin 540 orang, kami bekali dengan HP yang bisa merekam baik suara maupun audio. Supaya ini nanti kalau dilaporkan kepada Jenderal Darmawan, bisa ditindaklanjuti, Jenderal Darmawan akan meminta kepada Divisi Advokasi dan Hukum untuk meneruskannya. Berarti ini tersebar di semua kabupaten Di seluruh kota. Kepri, ya. Seluruh Kepri. Ya, Bang. Baik, mungkin Romo dengan segala dinamika yang terjadi yang mengiringi proses pilkada ini, harapan Romo dan juga Jenderal Darmawan apa dalam pilkada yang akan melahirkan pemimpin-pemimpin bagi daerah kita ini? Ya, terima kasih. Tentunya baik kami sebagai anggota PDI Perjuangan maupun sebagai tim dari RR, Rudi Robek dan Nadi, Tadi, ya. Nuryanto Hadi, kami sangat merindukan, ya, kami sangat merindukan dan memimpikan, ya, merindukan dan memimpikan terselenggaranya dan terlaksananya pemilu kada yang berkualitas, yang bermartabat, yang bersih, yang langsung, yang umum, yang bebas, yang rahasia, dan tanpa ada unsur intimidasi, tekanan, maupun ancaman-ancaman dari siapa dan pihak manapun juga. Ini akan dapat terselenggara apabila yang pertama, KPU sebagai penyelenggara menyelenggarakan dengan sebagaimana mestinya, persiapan-persiapan yang matang. Kemudian Bawaslu mengawasi dengan sebagaimana mestinya, tidak berpihak kepada pihak para pemain siapapun juga mereka. Kemudian institusi keamanan betul-betul mengamankan pestanya rakyat. Ya, mengamankan pestanya rakyat. Kalau dalam pesta rakyat itu ada misalnya pertandingan eksibisi tinju, ya jadilah wasit yang baik dan benar, amankan, jangan memihak. Nah, tentu ini semua menjadi harapan seluruh masyarakat Kepri. Kalau pemilu kada ini bisa seperti itu, kedamaian yang akan muncul. Kalau kedamaian yang akan muncul, tentu akan terpilih para pemimpin yang betul-betul merupakan pilihan rakyat. Pilihan rakyat yang rakyat itu bebas untuk memilih. Nah, kepada semua calon, saya juga berharap ini bukan laga untuk berantem. Ini adalah laga politik 5 tahunan. Kita tetap bersaudara. Jangan sampai pemilu kada ini membuat kita menjadi terpecah belah dan menciderai persaudaraan di antara kita semua. Saya rasa itu. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Jenderal. Saya sampaikan sekali lagi, Pak Iqbal, bahwa pilkada ini kan representasi aktualisasi daripada demokrasi. Demokrasi ini kan rakyat itu sangat sebagai yang paling penting lah gitu. Tadi sudah disampaikan Romo agar ini bisa dilaksanakan dengan
riang gembira, penuh sukacita dan bermartabat. Ya tentunya dengan adanya calon-calon yang muncul yang kemarin hampir kotak kosong ini harus dijadikan sesuatu yang lebih membahagiakan lah, sehingga masyarakat, rakyat Kepri dan Batam ini bersukaria untuk menyongsong daripada pilkada ini, baik di Kepri maupun di Batam. Dan harapan saya juga sekali lagi, mari kita berkontestasi dengan cara bermartabat. Nah, ini rakyat juga tidak terpecah, harus tetap memberikan persatuan dan kesatuan, sehingga harapannya juga tidak terjadi gangguan-gangguan yang bersifat kamtipmas maupun gangguan lain. Itu harapan saya. Baik, kita sudah sampai di penghujung ngobrol politik, dan menarik tadi yang disampaikan oleh Romo dan Jenderal bahwa kontestasi ini harus berjalan dengan damai, fair, dan tidak ada upaya-upaya untuk mendowngrade paslon yang lain. Semua bersaudara ya Romo ya. Baik, demikian bincang-bincang kami dengan Romo dan Jenderal. Dan sekali lagi kita berharap partisipasi masyarakat di pilkada nanti tinggi, karena sekarang tidak ada kotak kosong. Sekarang ada pilihan, baik di Kepri maupun di Batam. Kecuali di Bintan kali ya Pak. Nah, apapun pilihan kita kembalikan ke masyarakat. Yang jelas semua paslon berusaha untuk memajukan Provinsi Kepri maupun Kota Batam. Hak pilih di tangan masyarakat semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Suryo, terima kasih Pak Jenderal, Pak Iqbal dan semuanya. Sampai jumpa di podcast Batam Pos, di ngobrol politik yang lainnya. Salam redaksi.